Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Ginur Aini dari Prodi Pendidikan Ekonomi Semester 4 Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Saya akan menjelaskan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Joni Tasmanto, Esos MM. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Terlihat bahwa pertumbuhan Indonesia bergerak cukup lambat. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia cenderung melihat bahwa dengan melakukan penelitian dengan biaya tinggi akan mengurangi pendapatan, sehingga bangsa Indonesia dalam menilai tingkat profit melalui penelitian untuk menemukan hasil terbaru sangat rendah dan berdampak pada pertumbuhan perekonomian Indonesia yang berfluktuasi dan lamban, sehingga jika dibandingkan dengan pertumbuhan negara lainnya, Indonesia memiliki perekonomian yang statis. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal 2 2021 mengalami peningkatan hingga 7,07% secara tahunan atau year on year. Lebih lanjut, ekonomi Indonesia triwulan 2 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 3,31% atau kuartal to kuartal dari triwulan sebelumnya. Peningkatan ekonomi Indonesia pada triwulan 2 tahun 2021 terutama didorong oleh peningkatan kinerja ekspor, konsumsi rumah tangga, investasi, dan konsumsi pemerintah. Perbaikan ekonomi ini menunjukkan bahwa Indonesia berhasil bangkit setelah mengalami tekanan selama beberapa triwulan terakhir akibat COVID-19. Pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1960 sampai 2020. Gambar tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan volatilitas yang tinggi antara tahun 1960 dan 1990. Tetapi volatilitasnya seperti hilang setelah tahun 1990 dan yang membuat pertumbuhan PDB Indonesia menjadi jauh lebih konsisten setelah tahun 1990. Maka kita bisa melihat juga tren peningkatan antara tahun 2000 sampai 2011, namun perlambatan, akselerasi moderat, dan stagnasi di periode 2011 sampai 2020. Namun pada tahun 2011 dan 2015, suatu periode perlambatan pertumbuhan ekonomi terjadi dengan pertumbuhan PDB turun di bawah 5%, sebuah perlambatan yang memprihatinkan. Walaupun hampir semua negara pasti iri dengan laju pertumbuhan pada level 5%, kekhawatirannya dalam kasus Indonesia adalah bahwa pertumbuhan di bawah 5% per tahun gagal menghasilkan peluang kerja yang cukup banyak untuk para tenaga kerja. Selain itu, Indonesia akan mengalami kesulitan menghindari jebakan pendapatan menengah jika gagal mengamankan percepatan pertumbuhan ekonomi yang makin di atas 5%. Faktor-faktor eksternal yang memengaruhi ekonomi Indonesia. Bank Dunia menyebut bahwa kondisi global yang akan memengaruhi kondisi di dalam negeri. Chief Ekonomis Bank Dunia, Federico Gil Sanders, mengatakan beberapa kondisi tersebut antara lain normalisasi kebijakan Bank Sentral Amerika Serikat yang bisa memicu arus keluar dana asing dari Indonesia atau capital outflow. Direktur Bank Dunia untuk Indonesia, Rodrigo Chavez, menyebutkan satu hambatan eksternal yang akan dihadapi Indonesia, yakni kebijakan proteksionisme dari negara-negara maju. Tentu saja, ini juga bisa menghambat pertumbuhan ekspor. Prospek ekonomi bisnis Indonesia dalam era perdagangan global. 9 dari 15 produk ekspor menyumbang 35% dari total ekspor pada tahun 2018, dan total ekspor tersebut signifikan terhadap total penurunan ekspor. Jika diperlebar daftar menjadi 50 barang ekspor utama, produk itu menyumbang hampir 58% dari total ekspor. 50 barang
ekspor utama. 39 barang adalah komoditas sumber daya alam seperti kelapa sawit mentah, kertas, batu bara, kayu, karet, logam, mineral, dan produk hasil pertanian lainnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.